Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah pasangan pemimpin Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Sudah 1,5 tahun bersama membenahi kota yang punya setumpuk problema. Bagaimana kiprah mereka selama ini, tentu Anda bisa menilai sendiri. Jokowi, sang gubernur DKI, kenyataannya kini bersiap pergi. Sang wakil yang juga politisi, lincah dan kompak menjadi pengganti. Bagaimana beban Jakarta kini terbagi? Betulkah mereka masih bisa konsentrasi? Inilah Mata Najwa. Pertaruhan Jokowi-Ahok. Pemirsa, inilah ajang pertaruhan bagi duet yang selama ini telah menggenggam hati warga Jakarta. Betulkah mereka di simpang jalan dan siap saling mengucapkan kata perpisahan? Kita sambut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Pak Jokowi, apa kabar? Sehat-sehat, Pak. Pak Ahok, apa kabar? Pak Jokowi duduk sini. Mumpung masih bisa saya atur ya, Pak. Pak Jokowi sini, Pak Ahok di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Tadi saya deg-degan karena takut datangnya telat karena macet. Karena gubernur pun tidak bisa lepas dari macet ternyata ya, Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah sampai tepat waktu. Saya ingat, Bapak Ibu, terakhir kali duduk di meja ini itu pada saat masa kampanye. Ya kan, Pak? Betul. Masa kampanye putaran kedua. Selebihnya tampaknya tidak ada tuh penampakan Jokowi Ahok duduk berdua ya. Ada, kita setiap pagi duduk berdua. Tapi kan nggak di televisi duduk berduanya. Nggak ada yang undang berdua. Cuma Mata Najwa yang undang berdua. Tiap pagi kita duduk berdua, kadang siang ya makan bersama. Makan bersama. Tapi yang sering saya makan di tempatnya Pak Wagub. Tempat saya lebih enak makanannya. Kalau beliau nasi kotak aja. Kelihatan dari dari tubuh kelihatan sih Pak Mana ya. Banyak makannya. Pak Jokowi, Pak Ahok, tapi yang saya ingat ya, dulu waktu awal tuh tampaknya mesra. Sekarang saya kok menangkap ada kegalauan ya di muka Pak Ahok. Hah? Ada Nggak ada kegalauan. Saya mau tanya, saya mau cek ke pemirsa nih ada kegalauan apa enggak. Saya foto ya Pak ya. Saya foto. Kemudian nanti saya tweet di Mata Najwa, dan nanti saya akan minta teman-teman di Twitter @matanajwa tolong dibuka fotonya, dikasih komentar adakah yang lebih galau di antara mereka berdua ini. Pak, deketan dong Pak. Ini bukan galau. Ini apa? Tadi kosmetik kena mata. Kosmetik. Pak, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheers. Senyumnya manis. Kita tweet di Mata Najwa. Wahyu boleh bantu nggak langsung di tweet @matanajwa. Tolong pemirsa tolong komentari apa yang Anda tangkap dari dua pimpinan Jakarta ini. Nanti saya akan bacakan setelah headline news jam 9 karena kita sampai 9:30. Oke, selesai urusan foto. Saya mau langsung ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, sudah berapa kali berkelahi dengan Pak Ahok 1,5 tahun ini? Nggak pernah. Kelasnya beda. Kelas yang ringan, kelas berat gimana? Mana cocok berkelahi? Sama sekali nggak pernah. Kalau ada perbedaan iyalah. Mungkin nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ada. Perbedaan itu ada. Tetapi setelah diputuskan ya sudah dijalankan dan bareng-bareng bersama. Cara bekerja saya kira yang benar seperti itu, tidak sampai berantem. Pimpinan berantem memberi contoh ke bawah seperti apa? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Ditupukin dong, itu bagus tuh. Tapi yang jelas kan tampak ada perbedaan gaya. Yang satu hobi belusukan, yang satu disuruh jaga ruangan di kantor. Kemudian yang satu mungkin agak sedikit temperamental, sedikit ya Pak Ahok. Kalau Pak Jokowi tampaknya lebih tenang. Takut ya sama saya? Enggak. Belum, nanti ada buktinya kalau Pak Ahok sebetulnya bukan sedikit. Nah, tapi bagaimana sesungguhnya Pak Jokowi perbedaan gaya ini bisa menjadi efektif? Ada tidak kasus spesifik yang bisa Anda ceritakan? Enggak lah, saya kira memang kombinasi yang bisa saling mengisi, saling menutup itu sangat efektif sekali. Misalnya ada persoalan-persoalan yang harus dibentak itu, biasa saya bawa ke Pak Wagub. Saya dorong ke sana biar dibentak. Ya setelah dibentak balik ke sini udah beres. Soal bentak-membentak soalnya ahlinya yang ini ya Pak.
Ya kadang-kadang saya juga bentak juga. Tapi nggak sesering Pak Ahok. Tidak sesering Pak Ahok. Pak Ahok, ada satu yang tadi katanya ada perbedaan, 1, 2, 3 perbedaan. Satu yang kemudian diingat orang adalah ketika ada instruksi dari gubernur, dari bos Anda, setiap hari Jumat pertama harus naik kendaraan umum. Anda kan sempat balelo waktu itu, Pak. Wah, itu salah paham. Udah lapor bos dulu. Oh gitu. Udah lapor bahwa saya hari itu banyak rapat, banyak acara. Saya bilang saya terpaksa nggak kasih contoh dulu. Kan peraturan itu juga bukan untuk Wagub sebetulnya, bukan untuk gubernur kan. Jadi karena yang saya dengar sebetulnya Anda tuh agak gerah tuh ada peraturan itu tidak efektif katanya. Kenapa memaksakan, itu kan cuma untuk pencitraan, ya kan? Nggak ada ngomong gitu. Tidak ngomong gitu. Nggak ada. Mancing ya. Anda tidak pernah merasa itu? Nggak pernah. Oke. Itu Kalau udah lapor duluan. Udah lapor duluan, betul Pak Jokowi. Ini jangan karena depan televisi loh. Iya. Benar. Benar. Iya Apa? benar. Oke. Kita ini komunikasinya sangat bagus sekali, baik ketemu langsung, baik lewat telepon. Anu sekali. Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa tidak pernah ada gesekan atau sampai bertentangan, tidak pernah, karena memang komunikasi terbuka. Betul-betul terbuka, betul. Jadi Apa adanya? ya nggak mungkin terjadi benturan. Bagaimana, saya mau serius nih Pak, bukan kasus, mega proyek monorel. Itu kan gubernur dan wakil gubernurnya berbeda. Sampai kemudian pihak swastanya, pihak ketiganya mengatakan mereka bingung. Gubernurnya bilang jalan terus monorel. Pak Ahok bilang jangan jalan dulu. Jadi mumpung di meja ini langsung klarifikasi. Jalan apa tidak? Ya tadi kan saya sampaikan, kadang ada perbedaan. Tapi nggak berantem gitu loh. Ya. Nah, khusus untuk kasus ini, siapa yang harus didengar? Jokowi atau Ahok? Sebetulnya begini, ini adalah sebuah kehati-hatian ya. Saya memberikan peluang, kemudian ada yang memberikan rem. Itu kan saya kira sebuah kehati-hatian agar nanti proyek ini kan sudah pernah mangkrak, pernah stop. Jangan sampai kita stop yang kedua. Karena semua moda transportasi di Jakarta ini sangat diperlukan sekali. Monorail diperlukan, MRT diperlukan, busway-nya diperlukan, kemudian nanti kalau ada yang tarik lagi dari Bekasi, Bogor, Tangerang masuk ke sini diperlukan, kemudian kereta apinya juga diperlukan, semuanya diperlukan. Jadi akan jalan terus? Pengennya kita jalan terus, siapapun yang kalau mempunyai... Kalau nggak pengen? Enggak, bukan salah, itu juga salah paham gitu loh. Anda berkali-kali mengatakan Bukan. tidak akan jalan monorel. Saya katakan, saya mencurigai dia tidak akan jalan. Tapi bukan berarti saya menolak monorer. Kan dari awal kampanye kita sepakat, dari makro, transportasi makro, yang dicandangkan oleh Bang Yos, termasuk dalam itu ada monorer. Nah monorer kita ini kita tanya kan, apakah Pak Gub udah hitung, kalau cuma MRT, bus tidak akan cukup. Baik. Langsung mesti ada monorer. Tapi monorer ini masalahnya, dia udah pernah mangkrak. Seperti yang tadi Pak Jokowi katakan. Nah, kan dulu, Baik. ketika itu kan dia minta jaminan shortfall kan, kekurangan penumpang dia akan dibayar. Pak Yusuf Kalla bantuin lewat Ibu Sri Mulyani. Nggak dapat kredit juga. Dia minta properti, nggak dapat kredit juga. Artinya kan ini kan bahaya. Nah, terus kemarin waktu kita kasih kesempatan, dia menghitung 250.000 penumpang. Lalu kita tanya kan, dia langsung bilang, udah turunin 250.000, dia nggak bisa bertanggung jawab dari mana. Itu kan jadi masalah kan? Nah, Anda hanya mewanti-wanti Pak Jokowi. Bukan, tugas saya adalah... Karena saya sudah diteriakin harus break Pak, ada iklan masuk. Tapi nanti kita lanjutkan setelah katanya iklan. tanpa iklan. Iklan dong Pak, ini ada macam-macam iklan. Ini udah iklan kan? Kalau nggak pakai iklan... Aku minum nih, iklan. Kita kembali sesaat lagi. Saya minum juga deh kalau gitu. Ya dong, Sponsornya kita senang. iklan kan, bisa Iklan, senang Pak. kan, minum. Harus hidup Pak, kalau nggak saya nggak digaji. Anda masih di Mata Najwa, pertaruhan Jokowi Ahok. Tadi kita terputus, saya hanya ingin minta klarifikasi singkat saja. Akan jalan terus apa tidak soal monorel? Jalan terus kalau hitungannya masuk. Hitungannya masuk. Ya, hitungannya harus masuk. Artinya apa? Perusahaan itu harus untung. Kalau nggak untung, nanti kita beri tanda tangan, kemudian di tengah jalan berhenti lagi. Nggak mau kita. Jadi kalau dia nggak bisa, tetap kita tawarkan orang lain untuk masuk ke monorer. Karena monorer ini harus ada di Jakarta. Harus ada, dan itu karena bukan pembeda. pola transportasi makro. Berarti bukan beda Jokowi Ahok melihat. Semuanya melihatnya sama, hanya bagaimana kemudian itu dilaksanakan. Selesai urusan itu masih banyak pertanyaan saya. Saya mau ke Pak Ahok. Pak Ahok, saya ingat. Dan ini saya quote langsung, jadi saya nggak ngarang-ngarang nih Pak ya. Anda waktu itu sempat marah sekali pada saat ada hibah bus perusahaan swasta yang dipersulit. Anda bilang, kalau saya gubernur, akan saya pecat-pecatin tuh semua.
Betul. Ini benar loh Pak, saya nyatet. Betul, paling susah itu jadi wakil. Wakil tidak berhak tanda tangan dan tidak mudah karena harus selalu lapor dengan Pak Gubernur. Iya. Memang itu Undang-Undang 32 tahun 2004, wakil kepala daerah itu tidak punya wewenang. Hanya punya tugas dan kewajiban. Apa tugas kewajiban seorang wakil? Adalah membuat kepala jadi sukses. Itu yang saya sampaikan dalam suatu kampanye. Sebenarnya bukan saya hanya taat konstitusi. Itu ya kalau ngerti jadi wakil ya itu. Nggak ada wewenang. Jadi selama ini Anda gemas? Nggak gemas, saya lapor kepada beliau. Itu perbedaannya. Kan tadi beliau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kata-katanya kalau saya gubernur saya pecat-pecat. Iya, makanya saya laporkan ke Pak Gubernur kan. Ini mesti dipecat nih. Nah itu kan cara style. Pelan-pelan. Kita rendamnya pakai air dingin. Biar matinya pelan-pelan. Itu cara stylenya beda. Kalau saya kan mau air panas kan. Kalau beliau jangan air panas, air dingin aja pelan-pelan katanya. Jadi Anda merasa paling susah jadi wakil? Memang gue jadi wakil kan kita tetap masih hadap satu bos dong. Kan kepala daerah yang kita dukung sukses. Ketika mendengar Pak Ahok gemas gitu ya, inginnya pecat-pecatin, susah jadi wakil, itu biasanya reaksi Anda seperti apa Pak Jokowi? Ya biasa saja. Apa reaksi apa? Anda bisa merasakan kegemasan Pak Ahok atau Pak Ahok yang lebay? Ya bisa ya, kadang-kadang kan persoalan itu bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi kita harus nunggu, misalnya harusnya diselesaikan sebulan, tapi harus nunggu 2 tahun kan ya capek juga kan. Harusnya bisa dikerjakan sehari, tapi harus nunggu 2 bulan kan ya capek kan. Berarti Anda sesungguhnya sependapat dengan Pak Ahok ketika dalam beberapa kesempatan? Sependapat. Tapi Anda pendekatannya yang Anda lakukan mungkin berbeda? yang berbeda di pendekatannya saja. Jadi ketika Pak Ahok gemas mau mecat-mecatin, yang Anda lakukan itu apa Pak? Udah siapin orang diganti juga, siapin. Udah nyiapin juga. Udah menyiapkan Ya juga. beliau udah kasih tahu, udah sabar nanti ganti ini, kita cari dulu. Ini orang juga belum ketemu. Ini semua juga dibuka bingung. berarti. Jadi permainan good cop bad cop ya, Jokowi Ahok tuh good cop bad cop. Saya kira memang kita ini ingin kompak dan bekerja bersama-sama, itu aja. Jadi oke. Pak Jokowi, yang jelas 1,5 tahun. Bisa saja orang bilang baru 1,5 tahun. Ada yang bilang sudah 1,5 tahun. Tapi saya ingin tahu bagaimana 1,5 tahun ini untuk Anda, bagaimana itu menempa Joko Widodo sebagai pemimpin 1,5 tahun mengelola Jakarta. Apa yang Anda dapatkan? Ya, problem-problem yang ada kelihatan dan kemudian kita siapkan sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebagai contoh kayak kartu Jakarta Sehat, menyiapkan tidak mudah sistem seperti itu. Mengontrol di lapangannya juga tidak gampang ya, karena sistem yang sudah dibangun, kalau nggak dikontrol di bawah, kalau nggak dicek di bawah, kalau nggak diawasi di bawah, bisa berbelok kemana-mana. Kartu Jakarta Pintar juga sama, karena itu kebutuhan dasar masyarakat di Jakarta yang betul-betul memang harus kita jaga betul, agar yang menerima itu betul-betul memang yang berhak menerima. Oleh sebab itu kenapa setelah diputuskan itu harus dikawal terus, karena memang sebuah program apapun, proyek apapun, kalau kontrol kita kurang biasanya beloknya kemana-mana. Jadi yang lebih menempa Anda apa? Bahwa selama Anda sudah tahu itu ketika masih menjadi wali kota, atau karena sekarang di Jakarta skala persoalannya menjadi lebih besar sehingga lebih terasa, atau lebih? Sama saja, sebetulnya sama saja. Di level kota, di level provinsi, saya kira sama saja. Ini masalah manajemen. Resource-nya kan juga beda. Di Solo misalnya, anggarannya tidak banyak. Di Jakarta anggarannya banyak, tapi juga persoalan juga banyak sekali dan sangat kompleks. Saya kira jadi tidak ada gaya yang Anda sesuaikan ketika Anda masuk ke ibu kota? Sama saja. Sama saja? Sama saja. Dan akan sama juga kalau nanti Pak, jadi RI 1? Ya, bisa saja sama dan agak beda dikit bisa saja. Saya mau ke Pak Ahok. Selama 1,5 tahun, adakah yang Anda lihat apa yang ujian terberat bagi bos Anda? 1,5 tahun ini. Ujian untuk memimpin Jakarta. Adakah yang Anda pantau? Iya, saya lihat yang paling berat beliau terpaksa harus meninggalkan Jakarta karena gregetan. Kalau mengatasi Jakarta itu jadi presiden lebih gampang bantu Jakarta. Gitu ya? Dia jadi galau kan, bingung ini. Nggak tinggalin juga kesel kan. Karena Anda sudah... Yang bisa ngatur polisi, ngatur jaksa tuh presiden.
lalu lintas kan, ngatur BPN presiden. Jadi Anda sekarang dalam keadaan galau? Ya enggak juga sih. Ini namanya mengepung Monas dari utara dan selatan kalau bisa. Kami ada foto Pak Ahok. Kami ada foto salah satu momentum pemirsa ketika Pak Ahok itu sedang menyaksikan deklarasi Pak Joko Widodo. Ada foto Pak Ahok menatap layar Metro TV dengan serius. Kita lihat sama-sama fotonya. Ini fotonya yang kemudian juga sempat ramai di sosial media. Menompangkan dagu ala mata najwa itu Pak. Menyaksikan apa-apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar bos Anda akan pindah ke lain hati. Bukan ke lain hati. Apa yang terlintas Pak? Tampaknya Anda Ya serius terlintas sekali. biasa kan orang kan. Tiba-tiba diumum gitu kan kita jadi kaget juga gitu kan. Wah kalau benar-benar jadi presiden, gue sendiri nih kagak ada bemper ini. Itu aja pikirannya gitu loh. Ya kan, makanya saya bilang jangan berhenti lah, saya bilang kalau nggak jadi presiden mesti balik lagi lah gitu loh. Pak Jokowi, ketika itu Anda melibatkan atau paling tidak berdiskusi dengan Pak Ahok atau Anda merasa itu urusan Jokowi dan tidak mempengaruhi duet kepemimpinan Jakarta? Tidak, saya kira memang tidak. Kita melihat tidak mempengaruhi karena dan itu saya sendiri kan juga belum jelas apa yang harus saya diskusikan untuk hal yang saya sendiri juga nggak ngerti dan belum jelas. Jadi memang ketika itu Anda memberitahu Pak Ahok setelah nonton TV atau sebelumnya Anda sudah beritahu? Sebelum. Tapi pakai kira-kira. Karena juga belum jelas. Anda Ya, menyampaikan siangnya beliau ngomong, saya nggak tahu nih kemungkinan katanya mungkin saya mau dideklarasikan. Masih kemungkinan. Di mana juga nggak tahu, jam berapa juga nggak tahu. Saya baru ngomong terus sore gitu saya juga kaget gitu. Tiba-tiba udah live gitu kan. Pertimbangan apakah kemudian ini akan mempengaruhi posisi Anda berdua sebagai pemimpin Jakarta, pertimbangan soal bagaimana kelangsungan Jakarta ke depan, apakah itu pernah masuk dalam list Anda ketika memutuskan ini, Pak? Ya tentu, karena apapun Jakarta ini juga dalam lingkup Indonesia dan ibu kota. Saya kira setiap keputusan kita harus mengkalkulasi, menghitung. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dan menurut saya sama seperti yang tadi disampaikan Pak Ahok, memang penyelesaian itu akan lebih mudah kalau kita berada di posisi di atas. Apa misalnya yang akan lebih mudah kalau jadi presiden dan bukan jadi gubernur, Pak? Contoh kemacetan. Kemacetan itu kan tidak hanya yang dibangun tidak hanya di Jakartanya saja. Ini harus disambungkan dengan Bogor, disambungkan dengan Tangerang, Bekasi, dengan Depok. Ini kan gubernur Jakarta nggak bisa, mengkoordinir kan nggak bisa. Tanda tangan juga nggak bisa kan, ya tanda tangan yang lain gitu loh. Baik. Sebagai contoh untuk membangun Jabodetabek Land Transportation Authority, otoritas transport Jabodetabek. Ini sudah hampir 1,5 tahun juga nggak selesai-selesai. Oke, saya harus break, tapi pertanyaan yang banyak mengganggu adalah apakah ini artinya Jokowi berkhianat setelah pariwara? Apakah Anda masih di Mata Najwa, pertaruhan Jokowi Ahok. Saya masih bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Pak Jokowi, Anda sekarang maju sebagai bakal capres, walaupun baru 1,5 tahun mengabdi di Jakarta. Inikah pengkhianatan Jokowi? Tugas atau bekerja di mana saja itu saya kira sama. Yang paling penting keinginan kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tanggung jawab yang ada itu yang menjadi utama. Melayani masyarakat itu yang utama. Dimanapun sama saja. Kemudian yang kedua, ini mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa kita juga melihat bahwa survei yang dilakukan di Jakarta mengatakan bahwa hampir 84% masyarakat di Jakarta setuju. Setuju Anda maju? Setuju, saya maju. Dan terbukti kemarin di Pileg, kalau masyarakat nggak setuju, nggak mungkin PDI Perjuangan di Jakarta ini naik sampai 300%. Jadi PDI Perjuangan di Jakarta di Pileg kemarin naik
300%. Artinya apa? Ya, artinya masyarakat memberikan dukungan karena memang kita ingin nantinya juga masih ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta lewat pemerintah pusat. Tapi ketika kampanye Pak Jokowi ada janji yang terucap ketika itu. Anda berjanji akan 5 tahun menyelesaikan pekerjaan ini. Terlepas dari survei, terlepas dari hasil pileg. Anda nyaman tidak dengan diri Anda ketika harus mengambil keputusan yang berbeda dengan janji? Saya kira tadi di depan saya sampaikan, yang paling penting persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada itu masih dalam kendali kita untuk menyelesaikan. Seperti yang paling berat memang di sini adalah macet dan banjir. Kalau nantinya Tuhan mengizinkan dan kita bisa bersinergi dengan baik dengan Gubernur Jakarta yang baru, tentu saja kecepatan menyelesaikan masalahnya akan lebih bisa diakselerasi, bisa lebih cepat. Jadi ketika Anda mau katakan tidak merasa ingkar janji, tidak merasa berkhianat. Tidak. Perasaan saya seperti itu karena memang kita beda kalau kita lari kemudian mungkin jadi presiden di lain negara, itu beda soal. Ini masih tetap bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Oke, saya mau Dan saya juga masih tinggal di Jakarta. Masih tinggal di Jakarta. Kalau ada yang mengatakan berkhianat, seharusnya yang paling merasa dikhianati itu kalau misalnya itu orang nomor 2-nya kan Pak. Jadi saya mau tanya, seharusnya yang paling merasa dikhianati adalah orang yang dulu berjanji 5 tahun sehidup semati. Anda merasa dikhianati tidak Pak Ahok? Saya kenapa merasa enggak? Karena kami berjanji untuk menjadikan Jakarta kota modern, tertata rapi, dan manusiawi. Sehingga kita berdua menyadari juga, sebetulnya sekarang kalau mau cepat, nggak ada bantuan presiden bisa, tapi agak lama. Kita mau cepat, karena tahun 2025, kita sudah akan menghadapi namanya bonus demografi. Tahun depan sudah akan menghadapi AFTA, perdagangan bebas Asia Tenggara. Sedangkan infrastruktur kita, logistik kita, pelabuhan kita semuanya nggak cukup. Kita kan bisa mau DKI, Pak Gubernur pengen punya pelabuhan internasional, termasuk punya bandara internasional. Itu kalau Menteri Perhubungan nggak kasih izin, nggak bisa. Kita pengen bikin kereta api, loop line. Ada beberapa negara mau bantu bikin kereta api, supaya bikin 2 loop line elevated. Kereta api kagak mau, BUMN tidak mau, Menteri Perhubungan tidak mau, nggak bisa. Tapi itu kan hal-hal yang seharusnya memang Anda sadari dong Pak sejak awal ketika maju. Itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kan sekarang merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan, kan tinggal lebih cepat. Makanya saya bilang saya nggak berasa ya, kalau dia jadi presiden dia lebih bagus. Kalau nggak jadi presiden, makanya saya bilang jangan berhenti, balik lagi. Kita sama-sama, cuma lebih pelan aja. Santai-santai aja gitu. Santai-santai aja. Orang kalau pindah ke istana kok tinggalnya kok pusing amat. Kok Anda tampaknya yakin banget yang jadi Pak Jokowi dimarahin Pak Prabowo loh. Buat saya, kalau buat saya siapapun jadi saya aman-aman aja. Aman-aman aja? Aman-aman aja. Dari mana tuh logikanya aman-aman aja? Pak Prabowo jadi presiden, bos partai saya. Pak Jokowi jadi presiden, beliau pasti ke sana mau beresin Jakarta, kalau nggak rusak dong namanya. Kalau jadi presiden masih 10 tahun, karena tahun 2025 kita akan menghadapi bonus demografi, usia kerja lebih banyak kan. Jadi dua-duanya senang. 10 tahun ini penting. Jadi saya yakin beliau kalau siapapun udah jadi presiden pertama pasti pengen 2 periode kan. Kalau beliau jadi nggak bantu Jakarta, rusak namanya. Ya. Iya kan? Jadi saya tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Bapak Prabowo juga sama. Masa nggak mau bantu saya? Tapi kalau malam-malam berdoanya tuh berdoa yang menang siapa? Itu kalau guru agama Islam saya bilang, jawabnya gampang, wallahu alam. Kita break. Habis maling-maling yang jadi pejabat itu tadi speech composing dari marah-marahnya wakil Anda, Pak Jokowi. Pak Jokowi yang jelas kalau nanti takdir menentukan atau perjalanan, mungkin saja wakil akan menjadi gubernur. Dengan karakter yang tadi kita lihat cuplikannya, penjarakan, sikat habis, gua pecatin. Itu Anda khawatir tidak Pak Ahok akan bisa bertahan di Jakarta dengan gaya seperti tadi? Saya kira baik-baik saja, nggak ada masalah. Tidak ada masalah? Nah, kan backingnya presiden.
ngatur amat. Karena Pak Jokowi, yang jelas kekhawatiran ini bukan kekhawatiran saya saja sendiri. Kita ingat misalnya ketika itu ada underbow atau sayap partai politik yang katanya melakukan survei. Dan hasil surveinya menunjukkan menolak Ahok menjadi gubernur. Karena kata-katanya, saya nggak ngarang nih Pak ya, kata-katanya Ahok itu dianggap arogan. Kemudian juga belagu. Dan khawatir akan ada program yang eksklusif dan sektarian akan timbul ketidakharmonisan kerja. Ya. Beralasan tidak kekhawatiran itu? Enggak. Tidak. Enggak. Kenapa tidak? Apa yang sudah Anda amati sehingga orang tidak perlu khawatir akan itu? Saya kan sudah 1,5 tahun dengan Pak Ahok. Saya lebih tahu daripada yang nyurvei itu. Lebih tahu dari yang survei. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran bahwa justru mungkin akan ada pergolakan dan lain-lain? Enggak. Tidak. Enggak. Jangan-jangan Pak Ahok yang deg-degan? Aku dulu jadi bupati di 93% Muslim. Nah itu PBB lagi yang kuasain Partai Bulan Bintang dan Masyumi di Belitung Timur. Aman-aman aja tuh jadi bupati. Kembali adik saya jadi bupati. Biasa-biasa aja kok kayak gitu. Ketika Anda mengatakan selama ini Jokowi lah yang menjadi bemper Ahok. Selama ini yang orang yang membawa stabilitas baik di dalam maupun di luar birokrasi itu bempernya Jokowi. Apa rencana Anda untuk mengisi kekosongan itu? Paling tidak selama cuti kampanye. Kan tetap gubernur kok. Saya cuma PLT gubernur. Jadi tetap bisa dijadikan bemper? Sama, gubernur kok. Yakin Pak tetap bisa jadi bempernya? Sama dong. Bemper gimana? Orang cuma PLT kok gitu kok. Kalau PLT itu artinya apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan? Ya, secara peraturan pemerintah, ya yang strategis non strategis bisa kita lakukan sama. Strategis dan non strategis. Iya, sama. Artinya kalau tadi Anda kan kepengennya mencat-mencatin orang, bisa tidak Anda lakukan itu? Tapi mesti minta izin bos juga. Tanya. Berarti terbatas kewenangannya. Secara undang-undang dan PP bisa sendiri langsung lakukan. Bebas. Tapi kan tetap mesti tahu dong bosnya siapa, harus tanya kan. Kira-kira masih ada waktu nggak sibuk pencapresan? Oh, telepon bisa. Telepon saya masuk langsung panggil ajudan. Tetap bisa ya? Biasa. Selama ini pun, selama ketika masa Anda konsolidasi dan mencari kawan koalisi, itu seberapa Anda jujur konsentrasi mengurus Jakarta, Pak Jokowi? Kita ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan juga dari pagi sampai malam juga ngurus ya. Coba aja datang ke kantor jam berapa kita datang, jam berapa kita ke lapangan juga terus tiap hari, nggak pernah kita meninggalkan sesuatu yang kalau saya yakin saya tinggal tidak beres pas ya. Dan ya pekerjaan-pekerjaan yang harus dikontrol ya tetap saya kontrol. Pekerjaan yang harus dicek ya kita cek. Pekerjaan yang kira-kira ragu dan harus saya awasi juga saya datangi. Dan hati Anda masih pada pekerjaan itu, sudah tidak lagi memikirkan koalisi dan mencari pasangan dan sebagainya? Bisa yakinkan warga Jakarta bahwa hati Jokowi sekarang tidak lagi terbelah, sudah mikirin capres? Koalisi kan sudah rampung. Oh. Saya masih menyimpan itu setelah headline bukan news. koalisi, kerjasama. Kerjasama. Jadi artinya masa-masa sekarang ini itu memang Jokowi bekerja, bukan kampanye? Bekerja kampanye gimana? Bekerja atau kampanye, Pak? Karena ada yang melihat apapun yang dilakukan, wah ini bau-bau kampanye, ini bukan bekerja untuk Jakarta. Ya, tergantung dari kacamata mana memandang. Kalau saya bekerja ya bekerja. Gitu. Selalu saya memisahkan kalau urusan keluarga ya urusan keluarga, urusan pekerjaan ya urusan pekerjaan, urusan pemerintahan ya urusan pemerintahan. Memang harus pisah dan pilah. Kalau nggak seperti itu, nanti nggak tahu ini pada posisi apa ini. Jokowi ini ke utara atau ke selatan. Mobil pun langsung saya ganti juga. Mobil diganti? Iya, warnanya harus langsung dan warna berbeda juga supaya tahu. Oh, jadi ketika Anda melakukan kerja politik itu Anda tidak menggunakan mobil mobilnya mobil pribadi, Pak? Mobil putih. Iya dong. Mobil pribadi ya? Iya dong. Jadi tidak pakai mobil Jakarta ya? Iya, dilihat. Dicek ya? Dicek, dilihat. Oke, boleh dikasih tepuk tangan kalau dan akan kita kawal. Dan selama masa ini Anda memang memilih untuk cuti dan tidak mundur, Pak Jokowi? Kalau saya maunya, saya mengundurkan diri.
untuk lebih bisa konsentrasi dan fokus. Tetapi dalam kalkulasi dan hitungan kan tidak semudah itu, sehingga kita memutuskan untuk meminta nonaktif mohon izin ke Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Karena hitungannya kalau kita mengundurkan diri itu harus mengajukan ke DPRD, ke Dewan. PDI Perjuangan hanya 11%. Diizini enggak? Diberi enggak? Pertanyaan saya balik. Diberi enggak? Saya bukan ke saya. Tapi Pak, tapi kan itu resiko dari perjuangan politik. Kalau ngadepin DPRD aja udah nggak berani, gimana nanti jadi presiden? Oleh sebab itu, kita kan ini kan ada alternatif yang kita pilih yang nonaktif gitu loh. Karena jawabannya jelas itu. Karena Anda tahu ketika DPRD pasti akan dipersulit kan gitu ya. Pernah ada pengalaman sebelum kita yang tidak diberi izin. Ketika wakil gubernur mau mundur, saya sebutkan saja. Dan kemudian tidak diizinkan DPRD. Anda merasa itu keputusan yang tepat, tidak mundur? Karena saya ingat Pak Ahok, Anda ketika maju jadi gubernur, ketika Anda bupati, Anda mundur? Ya, kalau dulu kan saya yang putusin, saya nomor 1 kan. Kalau sekarang saya nomor 2 kan. Nomor 2 saya suruh jangan mundur dong. Saya setuju. Kenapa? Ahok kurang berani apa? Bukan kurang berani, kan itu tadi pertimbangan beliau kan. Nah, saya bilang, kalau beliau tidak mundur, saya kan masih tetap. Kalau tidak jadi, baik lagi, tetap ada nomor 1. Kalau jadi, backingnya presiden, ya sama aja kan itu kan. Tapi pertimbangan, kalau ketika Anda dulu mengambil keputusan mundur, ketika Anda bertarung ke pilihan politik? Kalau saya kan memang orangnya kan demen gitu kan. Namanya cuma hobi gitu kan. Hobi apa? Berantem hobi? Hobi aja, saya kira ya udah, kalau memang masih berhenti, ya berhenti aja. Tapi untuk Jakarta, untuk efektivitas pemerintahan, Anda merasa lebih baiknya cuti panjang saja? Ya, saya kira itu supaya bisa sama-sama punya hati bangun Jakarta. Kalau dulu Belitung kan beda itu. Saya terus baik lagi ngapain? Karena cita-cita saya dulu Belitung pengen ada asuransi jaminan pensiun buat seluruh orang tua pertama di Indonesia tuh di Bangka Belitung kalau saya jadi gubernur. Nah, kalau saya balik jadi bupati Belitung lagi untuk apa? Saya udah punya jaminan kesehatan, pendidikan udah jalan. Saya udah jadi kabupaten pertama kasih jaminan kesehatan. Kalau saya balik lagi, saya cuma bohongin orang aja. Saya udah sadar di Belitung ini udah mentok, saya bisa jadi gubernur. Dan itu situasi berbeda dengan Jokowi dan Jakarta, Anda nilai sekarang? Kalau Jakarta kan beda kan, itu dalam rangka beresin Jakarta. Ya kan, kalau di Belitung, kalau saya balik lagi jadi bupati, tetap nggak ada apa-apain lagi. Nah, saya lebih baik berhenti. Tapi kalau di DPR juga, saya kenapa berhenti? Ya 2,5 tahun cuma ngomong doang, 10 menit nunggu ngapain legislatif gitu loh. Dalamnya kayak begitu, makanya aku berhenti. Ya kan? Jadi pertimbangannya berbeda sehingga keputusannya berbeda. Iya. Walaupun itu mungkin saja dilemanya sama. Kalau saya DPR ngapain? Ikut kampanye lagi, jadi caleg lagi. Aku udah nggak mau 2,5 tahun, cukup lah, udah ngerti di dalam seperti apa. Sementara untuk Pak Jokowi, kalau gagal di pertarungan yang lebih tinggi, silahkan kembali ke Jakarta dan tidak masalah. Tidak masalah dong. Walaupun berarti itu Ahok kan jadi gubernur dong? Nggak apa-apa. Tapi gue jadi presiden bisa aja 1 hari. Santai-santai aja. Baik, yang jelas habis beliau coba, giliran saya yang coba kan boleh kan. Kenapa gitu? Santai mencoba aja. Ya, atau mencobanya berdua. Yang jelas pemirsa mencobanya berdua. Saya simpan itu setelah headline. Ada foto-foto meme yang dikumpulkan. Saya akan tunjukkan ke pemirsa, ini pasangan yang disebut saling melengkapi dan ada beragam momentum saat keduanya tertangkap kamera. Kami undang follower Mata Najwa berkreasi atas salah satu foto dan berikut beberapa di antaranya, kita lihat satu-satu. Ini Pak. Ini lagunya Chrisye. Jadi ceritanya Pak Ahok ngomong, "Pergilah kasih." Gimana Pak? "Kejarlah keinginanmu selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku." Nah, kemudian Pak Jokowi nyamuk, "Kasihku sampai di sini, kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita Kok gue sendiri yang nyanyi, dibantuin dong. Malu gak bisa nyanyi. Oke, kita lihat yang berikutnya, tepuk tangan dong buat ini. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya ada lagi, "Jok, gue mau jujur, kalau gue galau lo tinggal." "Aku nggak pindah jauh kok, cuma ke seberang Monas, jangan sedih ya."
Ada satu lagi kita lihat nih. Orang Indonesia tuh kreatif Pak. Terutama follower Mata Najwa tuh kreatif. Kita lihat yang satu lagi nih. Kita lihat komentarnya. Truk aja gandengan, masa kita enggak? Truk aja gandengan, masa enggak ya? Ada komentar nggak Pak? Jadi malu-malu dua-duanya. Habis dipakai topi pink gimana nggak malu ya? Gue kayak dibuat kayak cewek-cewek begitu. Yang terakhir, meme yang terakhir. Truk aja gandengan, masa kita enggak? Saya nanti akan tanya, mungkinkah itu? Mungkinkah cawapres Jokowi adalah orang yang selama ini duduk di sampingnya? Setelah headline-nya siapa? Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode pertaruhan Jokowi Ahok. Yang barusan kita lihat adalah video klip tentang kegalauan warga Jakarta melihat Jokowi Ahok hari-hari ini tampaknya akan berpisah jalan. Video dibuat oleh Shelly Puspita dan kami sudah izin yang bersangkutan untuk menampilkan di Mata Najwa. Saya ingin minta komentar Anda Pak Jokowi soal video tadi. Ya, kreatif. Pesannya itu pesan yang bisa dipahami atau pesan yang mengada-ngada? Ya, bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Bagaimana Anda memaknai ketika dibilang this is the winning team, jangan pisahkan please? Ya, tetapi intinya kan kembali lagi kepada kehendak masyarakat seperti apa, kehendak rakyat seperti apa, kemudian kita ini ingin melayani masyarakat seperti apa. Saya kira kembalinya ke situ lagi. Yang jelas sekarang kan masih teka-teki siapa pendamping Jokowi. Berkali-kali ditanya, Anda selalu mengelak Pak Jokowi. Bilangnya hanya kriteria. Namun dari sejumlah kriteria, ada yang tampaknya mendekati orang yang duduk di samping Anda kriteria itu. Apakah memang yang dicari sosok yang seperti Pak Ahok? Ya, sabar dulu lah. Kriterianya Pak, kriterianya. Sabar, paling seminggu ini nanti sudah kita umumkan. Nama Pak Ahok masuk dalam list, sempat masuk list tidak sih? Rahasia. Listnya saja itu, tapi kalau list saja boleh dong Pak dibuka, kan cuma list. Ada nama Ahok di sana? Rahasia. Pak Ahok, rahasia juga atau sebetulnya sudah mengatakan ke Anda? Tidak tahu. Tadi kan katanya biasa, ini kreatif, bisa dipahami. Anda sendiri memaknainya? Kita nggak pernah bahas ini loh, jujur aja. Kenapa? Nggak tahu, biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa? Iya, nggak pernah kita bahas soal gitu. Makanya sekarang kita saya merasa undang nggak untuk... pisah kok. Kalau sampai jadi juga saya bilang apa yang pisah. Satu lihat Monas yang ada gambar kayak rambut wanitanya, saya nggak kelihatan gitu kan. Cuma sebelah-sebelahan aja lihat Monas. Dan memang tidak pernah terpikir akan ada kemungkinan untuk ikut membantu di level yang lebih tinggi. Kalau saya mau jadi presiden kok gimana? Mau giliran. Jadi tidak pernah ya? Ya kan? Tidak terpikir untuk itu? Waktu kita masuk Jakarta juga nggak kepikir sih bahwa akan ada Pak Jokowi akan jadi Capres. Mau capres gitu. Kita mana kepikir Bu Megawati kasih Pak Jokowi capres gitu loh. Nggak kepikir. Karena saya kan berpikir gini, Pak Jokowi kan orang ngotot. Saya masih ingat sekali waktu depan Pak Prabowo waktu itu ditawarkan, waktu mau pasangan berdua udah cocok nih, ini cocok mau maju DKI kan. Tapi kan nggak cukup nih Gerindra. Lalu ditawarkan di Gerindra, gimana kalau kita cari partai lain, majukan Pak Jokowi dan Ahok nih di DKI. Beliau mentah-mentah nolak. Kalau tidak ada perintah dari Ibu PDIP, untuk saya tidak mau maju, kata beliau. Nah, saya udah ngerti nih, ini beliau nggak mungkin ninggalin PDIP nih. Apapun risikonya kan, makanya banyak orang nebak kan. Bilang Pak Jokowi ambisi, dulu begitu. Ambisi banget, pencitraan, mau jadi presiden. Kalau PDIP nggak kasih pun pasti akan pakai partai lain, loncat, pakai partai Demokrat lah, partai apa, kan itu tuduhannya seperti itu. Nah, saya dari awal udah tahu nggak bakalan. Saya sering berdebat sama orang, masuk partai saya, kamu percayalah, Pak Jokowi pasti calon presiden. Pakai partai lain, tidak pakai PDIP. Ini yang ditiru ya, ini biasa kita ngomong, biasa di pasar, mau taruhan berapa, saya bilang gitu. Nah, ini kira-kira kayak gitu. Ya kan, nggak mungkin saya bilang gitu, nggak bakalan beliau pergi. Tapi semua ngotot, pasti pergi. Ini apa,
sawatnya udah nggak tahan mau jadi presiden. Itu nggak bakalan. Anda yakinnya tuh bisa dari mana? Kan kenal Pak Jokowi kan sesungguhnya belum lama. Dari mana Saya bisa? waktu mau calon DKI udah ketahuan sifatnya. Suruh ke DKI, nggak mau beliau. Langsung kalau ada perintah partai saya tidak mau. Dia kan jelas gitu. Jadi saya juga berpikir, apa mungkin Ibu Megawati kasih Pak Jokowi maju? Baru 1,5 tahun. Tapi justru Ibu Megawati melihat bahwa jauh lebih baik Pak Jokowi jadi presiden untuk bangsa Indonesia. Ini sesuatu yang, ya menurut saya nggak pernah kepikir beliau bisa sampai hari ini kejadian kayak begitu kan. Tidak pernah Saya juga berpikir, saya sempat ngomong sama beliau dulu kan, kalau 2017, kalau Bapak merasa saya nggak cocok jadi wakil, mau ngajak orang lain pun, saya tidak akan melawan Bapak. Itu saya bicara sama beliau. Ya kalau nanti saya ikut jadi wakil nih, kalau sampai 2017, pemilihan gubernur DKI lagi, beliau merasa saya nggak cocok, saya pun nggak akan melawan beliau untuk calon DKI. Kalau beliau masih calon, saya ngalah aja, nggak usah nyalon lagi deh. Tapi kalau cocok, ya saya ikut. Nah, saya pikir udah saya 10 tahun lah jadi wakil ikutin beliau gitu loh. Jadi kalau cocok ikut terus. Nah kalau sekarang jadi presiden cocok mau ikut nggak? Ini kan situasi yang berbeda. Oh, ini soalnya Karena mesti cuti, PP-nya mesti cuti. Nah itu yang sedikit masalah. Kita kan lagi, ini kan lagi masih ada satu jaga di depan gitu kan. Dia ada 2 arah gitu. Oke, kalau tadi gambaran tentang bagaimana Jokowi dari Ahok, saya juga ingin tahu gambaran mungkin dari sisi yang berbeda. Saya sudah undang tamu kejutan untuk Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kita sambut 2 perempuan hebat yang berada di balik Jokowi Ahok. Saya undang untuk hadir Ibu Iriana, istri Pak Jokowi, dan Ibu Veronica, istri Pak Ahok. Harus disorot muka-mukanya. Selamat malam Ibu Vero, Ibu Iriana, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ini jadi betul-betul kejutan kan? Tadi pagi tidak bicara kan dengan Bapak, Bu? Kejutan ya, Pak? Pantesan tadi nggak tegur saya. Pantesan nggak negur, itu kita memang siapkan. Setelah pariwara saya akan tanya ke Bu Iriana dan juga Bu Veronica tentang Jokowi Ahok sesaat lagi. Mereka berdua karena di lain sisi Jokowi mampu untuk berbaur dengan masyarakat, sementara Ahoknya dia punya kedisiplinan yang cukup tinggi. Melihat Jokowi, kalau menurut saya pekerjaannya belum tuntas, semuanya belum ada yang saya bilang baik. Karena apa? Saya melihat dari janji-janjinya. Pertama janjinya kalau tidak salah sekitar yang lalu mau ngurusin banjir, macet, tapi itu belum terlaksana, tapi sudah pindah mau jadi presiden. Mereka mempunyai karisma masing-masing ya, jadi Ahok bagus bisa naik jabatan menjadi gubernur, sedangkan Jokowi bisa menjadi presiden. Kemudian mereka bisa bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih baik, khususnya Jakarta lebih baik. Ya. Anda masih di Mata Najwa pertaruhan Jokowi Ahok dan ada kejutan tadi. Kami hadirkan Ibu Iriana dan juga Ibu Veronica untuk surprise kejutan ke bapak-bapaknya. Ibu Iriana dari Solo ya Bu datang? Ya, Terima kasih sudah menyempatkan dari Solo untuk ke Jakarta hadir Mata Najwa. Karena kami penasaran Bu, Pak Jokowi ini kan orangnya suka malu-malu. Jadi kalau ditanya yang sifatnya pribadi suka tidak mau ngomong. Jadi saya langsung tanya ke orang terdekatnya. Karakter Jokowi sejak jadi gubernur berbeda tidak? Enggak. 1,5 tahun ini? Sama aja. Sama aja Bu? Iya. Tidak jadi lebih pemarah misalnya? Enggak lah, enggak pernah marah. Masa? Tidak pernah marah? Enggak pernah. Di sela sekarang kesibukan memikirkan soal pertarungan RI 1 dan juga beban mengurus Jakarta, itu kesehariannya Ibu gambarkan seperti apa? Ya, seperti biasanya sehari-hari. Iya. Seperti biasanya ya. Tidak ada yang drastis berbeda? Enggak. Tidak ada? Biasa. Kalau melihat hubungan dengan Pak Ahok, menggambarkannya ini lebih ke kakak beradik misalnya, atau rekan kerja yang akrab, atau sering malam-malam curhat. Sebetulnya Pak Jokowi itu gimana dengan Pak Ahok? Kalau malam-malamnya curhatnya apa Bu? Kalau saya boleh tahu, di tempat tidur gitu curhatnya apa? Enggak pernah curhat. Nggak pernah curhat? Kenapa?
biasa aja. Jadi urusan kerjaan, urusan Iya. rumah, urusan rumah. Iya. Dipisahkan betul-betul. Iya, nggak pernah ngomong tentang pekerjaan. Kalau di rumah ya sudah di rumah. Oh, jadi tidak ada bocoran-bocoran tentang apa? Tidak ya? Saya tidak akan membocorkan. Sama. Ternyata suami istri sama. Bingung. Bu Vero, Pak Ahok banyak berubahkah 1,5 tahun ini? Ya, berubah. Iya. Berubah. Iya. Berubahnya seperti apa, Ibu? Awalnya baca SMS, sekarang baca BB. Urusan pekerjaan begitu ya, urusan BB. Iya. Karakternya sendiri sejak dulu memang selalu seperti itu atau memang 1,5 tahun ini membuat lebih banyak lebih sering marah-marahnya atau lebih sering apanya? Kalau marah-marah ya memang dari dulu seperti itu. Tapi di rumah nggak berani kok. Jadi emang kalau lebih enak untuk Ibu Veronica menjadi Ibu Gubernur atau calon Ibu Wapres, Bu? Manut aja, Bu. Terserah Bapak begitu ya? Baik, Iya. ada komentar Pak Ahok? Ada komentar nggak? Betul, di rumah lebih galak Bu Vero? Nggak tahu, lihat aja tampangnya. Kita lanjutkan setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Pertaruhan Jokowi Ahok kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, tadi di awal acara saya meminta follower akun Mata Najwa berkreasi atas foto kedua pimpinan Jakarta ini. Sejumlah foto telah masuk dan ini dia beberapa di antaranya kita lihat. Ada ya, good foto Jokowi Ahok, King dan wakilnya. Oke. Yang berikutnya kita lihat, katanya yang masuk banyak sekali. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, Pak. Yang berikutnya, foto di awal tadi, saya tak belajar senyum malah arti satu. Wah, kalau gitu saya senyum malah Pak Gub ya. Foto-foto yang masuk itu kreativitas dunia sosial media. Penutup, Pak Jokowi Ahok, terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa. Saya tahu sesungguhnya setelah akan cuti, tadi Anda katakan tetap akan terus komunikasi dan sebagainya. Tetapi kalau saya boleh tahu, apa pesan yang biasanya selalu Anda ingatkan untuk wakil Anda supaya tetap hasanah, tetap baik? Itu apa, Pak? Dan nanti berikutnya. Tidak pernah memberi pesan? Nggak ada. Tentang Jakarta, titipan soal Jakarta dan sebagainya? Nggak ada. Tidak pernah ada? Ya karena sudah tahu semuanya, apa sih yang saya titipkan lagi. Sudah percaya penuh? Percaya. Jadi apa yang harus saya titipkan kalau Pak Wagub, Pak Ahok ini sudah tahu semuanya. Apa yang harus saya titipkan? Apa yang harus saya pesankan? Sudah tahu semuanya kok. Tidak perlu mengubah atau menyesuaikan style dan sebagainya, biarkanlah menjadi apa adanya. Ya, biarkan menjadi diri kita sendiri. Masa juga harus merubah style seperti Pak Ahok atau Pak Ahok merubah style seperti saya? Nggak usah lah. Jadi diri kita sendiri kan akan lebih baik. Jadi pesannya itu, jadilah diri sendiri. Ya. Tolong tepuk tangan dong buat Pak Jokowi. Pak Ahok, Anda pasti ada pesan dong untuk bakal calon presiden. Pasti ada dong. Pak. Kalau jadi presiden, ajak saya naik pesawat presiden yang baru. Ini pesannya sama dengan ke Pak Prabowo juga pesannya. Ya, kalau itu saya nggak berani pesan. Cuma pesan ke Pak Jokowi. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Pak Jokowi, terima kasih. Pak Ahok, terima kasih. Ibu Iriana, terima kasih sudah hadir. Ibu Vero, dan juga kepada seluruh audiens Mata Najwa yang sudah hadir. Terima kasih. Dan juga kepada Anda pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa pertaruhan, bukan pertarungan, pertaruhan Jokowi Ahok. Sampai jumpa. Thank you, Pak.